ini kami akan menjelaskan materi tentang limit fungsi. Berikut penjelasannya. Limit fungsi. Konsep limit fungsi. Konsep limit fungsi merupakan dasar untuk mempelajari kalkulus. Secara intuitif, limit didefinisikan sebagai berikut. Limit fx sama dengan L, x mendekati A. Artinya, jika x mendekati A, tetapi x tidak sama dengan A, maka fx mendekati nilai L. Suatu fungsi memiliki limit. Limit kiri sama dengan limit kanan dapat ditulis limit fx, x mendekati A dari kiri. Limit fx, x mendekati A dari kanan. Keterangan A minus artinya limit yang didekati dari kiri. A positif sama dengan artinya limit yang didekati dari kanan. Substitusi langsung pada limit fx, x mendekati A, nilai x sama dengan A disubstitusikan ke fx. Jika diperoleh hasil suatu bilangan L, maka nilai limit fx sama dengan L, x mendekati A. Agar memahaminya, mari kita masuk ke contoh soal. Limit 3x kuadrat dikurang 2x tambah 2, x mendekati 3. Kita tulis ini 3, x-nya kita ganti 3 karena x mendekati 3. X-nya itu kita ganti 3. Tiga kali tiga kuadrat itu 9. 2 kali 3 itu 6. Dengan 3 kali 9 itu 27. Min 6 tambah 2 itu min 4. Jadi 27 dikurang 4 itu 23. Jadi ini 3x kuadrat dikurang 2x tambah 2, x mendekati 3 dengan 23. Limit setengah x tambah 4, x mendekati 2. Jadi cara ini kita substitusikan langsung. Limit x mendekati 2. Setengah x nya kita ubah menjadi 2. Nah, dikali 2 ditambah 4. Jadi 2 ini bisa kita matikan. Coret sama dengan 1 ditambah 4, 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi limit setengah x tambah 4, x mendekati 2 sama dengan 5. Pemfaktoran. Jika nilai limit fx per gx, x mendekati A, setelah disubstitusikan x sama dengan A adalah fa per ga sama dengan 0 per 0. Maka nilai tersebut bukan hasil limitnya. Untuk mendapatkan hasil limit fx per gx, x mendekati A, dilakukan pemfaktoran pada fx per gx terlebih dahulu. Tentukan nilai limit fungsi. Limit fungsi dari x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x kurang 8, x mendekati 2. Cara pertama kita pakai substitusi langsung. X-nya ini kita ganti 2 karena x mendekati 2. Kuadrat itu kan 4. 5 kali 2 itu 10. 2 kuadrat itu 4. 2 kali 2 itu 4. Nah, 4 dikurang 10 itu kan min 6. Min 6 tambah 6 itu 0. 4 tambah 4 itu 8. Dikurang 8 itu 0. Jadi 0 per 0 ini tidak terdefinisikan. Maka kita pakai cara mudah, yaitu pemfaktoran.
mencari nilai tersebut, kita harus mencari berapa dikali berapa untuk mendapatkan 6, dan berapa ditambah berapa untuk mendapatkan min 5. Nah, kita tulis saja min 3 dikali min 2 itu kan 6, min 3 ditambah min 2 itu min 5. Jadi kita tulis ini. Nah, selanjutnya kita mencari berapa dikali berapa untuk mendapatkan min 8, dan berapa ditambah berapa untuk mendapatkan 2. Nah, jadi kita tulis saja 4 dikali min 2 itu min 8, sedangkan 4 ditambah min 2 itu adalah 2. Jadi kita tulis ini. Nah, karena penyebutan pembilangan sama, jadi kita eliminasi saja. Nah, X-nya ini kita ganti 2. Dua kurang 3 itu kan 1. 2 tambah 4 itu 6. Jadi hasil limit fungsi dari x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x kurang 4 x mendekati 2, yaitu min 1 per 6. Limit x kuadrat dikurang 16 per x dikurang 4, x mendekati 4. Cara pertama langsung kita substitusikan. Kita ganti x menjadi 4. 4 kuadrat dikurang 16 per 4 dikurang 4. 4 kuadrat itu adalah 4 dikali 4 menjadi 16. 16 kurang 16 per 4 dikurang 4 sama dengan 0. 16 dikurang 16 hasilnya 0. 0 per 0. 0 per 0 itu nilainya tidak terdefinisikan. Cara kedua yaitu pemfaktoran. Pemfaktoran caranya konstantannya diakarkan, tetapi nilainya harus bernilai positif dan yang satu harus bernilai negatif. Karena pembilang dan penyebutnya sudah sama, berarti sudah bisa kita eliminasi. Limit x ditambah 4, x mendekati 4. Sama dengan x nya kita ganti menjadi 4, menjadi 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 itu hasilnya 8. Jadi nilai limit x kuadrat dikurang 16 per x dikurang 4, x mendekati 4, hasilnya 8. Limit x kuadrat ditambah x dikurang 6 per x dikurang 2, x mendekati 2. Cara pertama kita akan mensubstitusikannya langsung. X disubstitusikan menjadi 2, yaitu 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 6 per 2 dikurang 2. 2 kuadrat itu yaitu 4. 4 ditambah 2 dikurang 6 yaitu min 4 per 2 dikurang 2 yaitu 0. 4 ditambah min 4 yaitu 0 per 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Lanjut, cara yang kedua kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara kita akan mencari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya min 6 dan apabila dijumlahkan hasilnya 1. Bilangan tersebut yaitu positif 3 dan min 2. Kenapa positif 3 dan negatif 2? Karena 3 dikali min 2 yaitu min 6 dan 3 ditambah min 2 yaitu 1. Jadi kita tulis di sini
limit X ditambah 3 dikali X dikurang 2 per X dikurang 2. Karena pembilang dan penyebutnya sudah sama, jadi kita matikan. Jadi di sini tinggal limit X ditambah 3. X itu kan 2. Jadi kita tulis di sini 2 ditambah 3 yaitu 5. Jadi limit X kuadrat ditambah X dikurang 6 per X dikurang 2 X mendekati 2 yaitu 5. Berkalian dengan bentuk sekawan. Jika dijumpai limit dengan bentuk akar dan tidak dapat difaktorkan secara langsung, maka dapat dikalikan dengan bentuk sekawannya. Limit akar 6x dikurang akar 3 per 2 akar 2x kurang 2 x mendekati 1 per 2. Kita tulis perkalian akar sekawan itu tadinya sama 2. Nah, dari tanda yang negatif menjadi positif. Selanjutnya kita akan mengalikan. Tulis akar 6x dikali 2 akar 2 itu kan 2 akar 12 akar 6x dikali 2 itu kan 2. Selanjutnya min akar 3x ini kita kali 2 akar 2x. Jadi ketemu positif itu kan jadinya min. Itu kita kalikan lagi min akar 3 ini kita kalikan 2.
sini kan ada 2 akar 3, 2 akar 3, jadi kita keluarkan saja. Jadi yang sisanya kan 2x kan. Nah, di sini kan 2 akar 3 itu sama dengan 2 akar 3 kali 1. Nah, karena penjemputan bilangan sudah sama, jadi kita eliminasi saja. Dua sama mati kan bisa mati. Jadi hasil limit akar 6x dikurang akar 3 per 2 akar 2x dikurang 2 x mendekati 1 per 2 yaitu 1 per 2 akar 3. Diketahui limit 25 dikurang x kuadrat per 4 dikurang akar dari x kuadrat dikurang 9 sama dengan 8. X mendekati A. Maka berapakah nilai A kuadrat? Dapat dilihat bahwasannya penyebut dari persamaan tersebut adalah akar. Maka kita akan merasionalkannya menjadi perkalian akar sekawan. Akar sekawan itu tandanya berubah. Maka akar sekawan itu tandanya berubah dari positif menjadi ke negatif. 25 dikurang x kuadrat per 4 dikurang akar dari x kuadrat dikurang 9 dikali dengan akar sekawannya. Akar sekawannya yaitu 4 ditambah akar dari x kuadrat dikurang 9 per 4 ditambah akar dari x kuadrat dikurang 9. Dikurang x kuadrat dikali dengan 4 ditambah akar dari x kuadrat dikurang 9. Kenapa di sini 16? Karena 4 dikali 4 yaitu 16. Akar dikali akar, akarnya hilang, maka menjadi x kuadrat dikurang 9.
mendapatkan hasil dari perkalian 25 dikurang X kuadrat dikali dengan 4 ditambah akar dari X kuadrat dikurang 9 adalah kita akan mengalihkan negatif ke setiap yang ada di dalam kurung. Seperti negatif dikali dengan X kuadrat hasilnya negatif X kuadrat. Negatif dikali dengan negatif 9 hasilnya positif 9. Maka 16 ditambah 9 hasilnya 25. Jadi hasilnya 25 kurang X kuadrat. Maka penyebut dan pembilangnya udah sama, maka kita akan eliminasikan. Limit 4 ditambah akar dari X kuadrat dikurang 9 sama dengan 8. 4 ditambah, kenapa di sini A? Karena X kuadrat diubah menjadi A kuadrat. Jadi 4 ditambah akar dari A kuadrat dikurang 9 sama dengan 8. Akar dari A kuadrat dikurang 9 sama dengan 8 dikurang 4. Kenapa di sini 4? Karena 4 pindah ruas menjadi min 4. Akar dari A kuadrat dikurang 9 sama dengan 4. A kuadrat dikurang 9 sama dengan 4 kuadrat. Kenapa di sini 4 kuadrat? Karena akarnya pindah ruas menjadi kuadrat. A kuadrat dikurang 9 sama dengan 16. Karena 4 kuadrat adalah 16. A kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Kenapa di sini 9? Karena 9 pindah ruas menjadi positif 9. Jadi 16 ditambah 9 hasilnya 25. Jadi nilai A kuadrat adalah 25. Limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Jika derajat fx sama dengan derajat fx sama dengan derajat dx dengan A merupakan koefisien maka tertinggi dari fx dan B merupakan koefisien maka tertinggi dari gx, maka B sama dengan fx per gx, x mendekati tak hingga dengan A per B. Limit fungsi dari x kuadrat tambah 5x min 2 per 3x kuadrat tambah 1 x mendekati tak hingga. Cara pertama kita pakai substitusi langsung. Nah, x itu kita ganti tak hingga. Nah, hasilnya yaitu tak hingga per tak hingga karena semua bilangannya dikaliin tak hingga yaitu tak hingga. Tak hingga per tak hingga ini hasilnya tidak terdefinisikan. Selanjutnya kita memanipulasi aljabar terlebih dahulu dengan cara membagikan pangkat semua bilangan dengan pangkat tertinggi. Jadi dapat kita tulis Nah, di sini kan pangkat tertinggi x kuadrat. Jadi kita tulis x kuadrat per x kuadrat
lanjut kita bagikan x kuadrat per x kuadrat itu 1. 5x per x kuadrat itu jadi 5 per x. 2 per x kuadrat itu nggak bisa dibagi, jadi kita tulis. Nah, 3x kuadrat per x kuadrat itu kan 3. 1 per x kuadrat itu nggak bisa dibagi, jadi kita tulis. Nah, selanjutnya x nya kita gantikan tak hingga karena x mendekati tak hingga. Nah, sekarang bilangan yang dibagikan tak hingga itu kan maka hasilnya 0. Jadi kita tulis sisanya aja, yaitu 1 per 3. Jadi limit fungsi dari x kuadrat tambah 5x min 2 per 3x kuadrat tambah 1 x mendekati tak hingga yaitu 1 per 3. Limit x mendekati tak hingga dari 2x per x kurang 1. Untuk menyelesaikannya, kita akan membagi setiap variabel pangkat tertinggi pada setiap sukunya. Nah, karena suku tertinggi di antara ini adalah x pangkat 1. Jadi, setiap bilangannya kita akan bagi dengan x. Karena pembilang dan penyebutnya sama, maka kita bisa mengeliminasikan. Jadi kenapa 1? Karena x per x itu adalah 1. Kenapa 0? Karena jika variabelnya masih berbentuk x, maka hasilnya adalah 0. Kenapa 1? Karena 1 kurang 0 adalah 1. 2 per 1 adalah 2. Jadi hasil dari limit x mendekati tak hingga dari 2x per x kurang 1 adalah 2. Beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi T, 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 4 per 2T ditambah 3 dikali T kurang 1. Dengan fungsi T menyatakan jumlah senyawa dalam detik. Jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama adalah. Jadi di sini kita jawab waktu yang sangat lama artinya T mendekati tak hingga. Dari soal kita ketahui bahwa fungsi T, limit T mendekati tak hingga dari 2T kuadrat ditambah 3T dikurang 4 per 2T ditambah 3 dikali T kurang 1. Di sini penyebutnya kita kalikan terlebih dahulu. 2T dikali T, 2T kuadrat. 2T dikali min 1, min 2T. 3 dikali T, 3T. 3 dikali min 1, min 3. Kuadratnya itu tetap min 2T ditambah 3T itu T, min 3 nya juga tetap. Jadi setiap
pembilangan variabel pangkat tertingginya itu T kuadrat. 2T kuadrat per T kuadrat, 3T per T kuadrat, 4 per T. Penyebutnya juga variabel pangkat tertingginya itu T kuadrat. Jadi 2T kuadrat per T kuadrat tambah T per T kuadrat kurang 3 per T kuadrat. Setiap suku kita bagi dengan variabel pangkat tertingginya. T kuadrat dibagi T kuadrat itu 2. 3T dibagi T kuadrat itu 3 per T. 4 dibagi T kuadrat itu tetap. 2T kuadrat dibagi dengan T kuadrat itu 2. T dibagi T kuadrat itu 1 per T. 3 dibagi T kuadrat itu tetap. Jadi, agar kita ketahui bahwa T mendekati tak hingga itu, jadi kita ganti T-nya menjadi tak hingga. Karena tak hingga itu hasilnya 0, maka kita tulis sisanya saja. Sisanya itu 2 per 2. 2 per 2 itu kan hasilnya 1. Jadi, fungsi T limit T mendekati tak hingga dari 2T kuadrat ditambah 3T dikurang 4 per 2T ditambah 3 dikali T kurang 1 itu hasilnya 1. Tentukan nilai limit fungsi irasional berikut. Limit x menuju tak hingga dari akar dari x kuadrat dikurang 4x tambah 5 dikurang akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, untuk persoalan ini kita akan menyelesaikannya dengan cara merasionalkannya, yaitu perkalian akar sekawan. Jadi di sini kita akan mengalihkannya dengan akar sekawan. Akar sekawan itu tandanya selalu berubah dari yang negatif menjadi akar sekawannya itu jadi positif. Jadi kita kalikan.
dengan positif, hasilnya itu negatif. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengalihkan negatif ini ke dalam semua yang ada di dalam huruf. Nah, negatif dikali x kuadrat, maka negatif x kuadrat. Negatif dikali 2x, negatif 2x. Negatif dikali 1, negatif 1. Nah, kita bisa menyederhanakannya menjadi x kuadrat dikurang x kuadrat itu kan 0. Jadi bisa kita coret. Selanjutnya, min 4x dikurang min 2x itu adalah min 6x. 5 dikurang 1 itu adalah 4. Jadi positif 4. Limit x menuju tak hingga dari min 6x tambah 4 per akar dari x kuadrat kurang 4x tambah 5 ditambah akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 1. Jadi tugas kita selanjutnya adalah membagikan setiap suku dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, kita lihat bahwasanya pada bagian pembilang variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Jadi kita bagi setiap suku pembilangnya ini dengan x pangkat 1. Min 6x dibagi dengan x tambah 4 dibagi dengan x. Nah, pada bagian penyebutnya, variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Jadi kita bagi setiap suku dengan x kuadrat. Kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Begitu juga dengan bagian ini. Selanjutnya kita akan membagikannya. Min 6x dibagi dengan x, maka x-nya itu habis, bisa kita eliminasi menjadi min 6 tambah 4x. Kemudian x dibagi dengan x kuadrat dibagi dengan x kuadrat itu 1. 4x dibagi dengan x kuadrat, sama-sama kita bagi x, jadi hasilnya adalah 4 per x. X kuadrat dibagi dengan x kuadrat 1. 2x dibagi dengan x kuadrat, sama-sama dibagi dengan x, jadi 2 per x. Nah, selanjutnya apabila bentuknya masih ada variabel x-nya, maka hasilnya 0. Karena x di sini adalah mendekati tak hingga. Setiap bilangan bulat yang dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya 0. Jadi ini kan masih ada variabel x-nya, jadi hasilnya 0. Nggak usah kita tulis. Ini masih ada x-nya, jadi kita tulis angka 10. Ditambah angka 1. Jadi min 6 per akar 1 itu 1, jadi 1 ditambah 1 dengan min 6 per 2.
min 6/2 itu dengan min 3. Jadi hasilnya adalah min 3. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan Sekian dan terima kasih. Wassalam.